Dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan, siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud. Nggak mungkin minta RJ karena residivis. Kalau yang satu lagi datang ke Solo 5 hari minta RJ, ya kan, tapi ditolak. Ya, sudah dipastikan itu ke Solo. Ya, saya nggak saya sebutkan sumbernya. Dipastikan yang satu lagi datang ke Solo minta RJ dan ditolak. Itu dia. Ya, makanya dia kemarin pun minta dakwaannya gugur demi hukum supaya tidak masuk sidang pembuktian. Jadi bisa dipastikan mereka dua ini pengecut. Ya, tapi menuduh saya pengecut. Saya gentleman. Datang ke Solo minta maaf saya. Kenapa? Dasar saya ilmiah daripada kalian mengaku tidak RJ yang satu. Padahal datang ke Solo 5 hari, ditolak. Bahasa-bahasa emas yang keluar dari mulut mereka ini kan saya tahu ini siapa ini makhluk. Ngomongnya seperti orang malaikat jatuh dari langit turun. Padahal saya tahu ini orang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ngomong yang keluar dari mulutnya hanya menghasut, mencaci maki, mencederai perasaan orang, oh saya gebukin. Saya nggak main-main. Tapi kalau saya lihat cara-cara begini dalam menghadapi orang, kalau tidak segera dibantah, maka dia berbohong terus. Dan itu orang bisa terprovokasi. Kan saya bukan baru datang di Tanah Jawa, di Jakarta. Ya. Saya sudah 33 tahun, bukan? Saya masuk di Universitas Indonesia. Saya pernah DPR RI. Jadi saya mengerti ini makhluk-makhluk ini semua. Kawan-kawan, sahabat. Tapi kalau di ruang publik, nggak boleh dibiarkan dia seenak perutnya bercerita. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Dia mencederai orang, dia memfitnah, dia menyebarkan berita bohong. Iya kan? Ada teman-teman sekolahnya tinggi, doktor, mungkin profesor, tapi dia menghujat, dia mencaci maki. Ada yang tidak profesor tapi ngaku-ngaku di mana-mana profesor, doktor. Gitu maksud saya. Sorbannya tidak lebih besar dari saya. Tekstanya hitam-hitam, tapi kerjanya menyebarkan berita bohong, menghujat, mencaci maki, memfitnah. Masa kita biarkan orang begitu? Sementara saya hari-hari bergaul sama orang-orang yang dia bohongi itu, yang dia fitnah, dia tuduh dengan segala macam. Tentu saja tidak emosi, tidak marah, tapi saya harus keras di situ. Begitu abangku. Salam waras adalah modal bagi para ternak-ternak Dajjal ketika dalam suatu debat dia menyatakan bahwa tunjukkan saja ijazahnya Pak Jokowi kalau memang itu benar. Dia tidak usah menggunakan para lawyer, para pengacara, para apa katanya termul untuk menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli. Kemudian dia menyatakan bahwa ya, pernyataannya terakhir ini bahwa harus adanya suatu pernyataan dari pengadilan bahwa ijazah itu asli dan palsu. Nah, inilah kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan oleh para ternak-ternak Dajjal. Perlu diketahui bahwa ijazah tersebut telah ditunjukkan kepada para tersangka ini atas permintaan Roy Suryo sendiri. Kalau mereka dulu itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini benar-benar palsu dengan 99,99% atas apa penelitian yang abal-abal mereka, kemudian ketika telah ditetapkan sebagai tersangka, mereka meminta gelar perkara khusus untuk melihat gelar perkara khusus. Dalam gelar perkara khusus itu telah diperlihatkan ijazahnya dari Pak Jokowi oleh para penyidik, walaupun itu semestinya tidak boleh dilakukan karena itu adalah barang bukti yang akan dipergunakan dalam persidangan. Tapi dengan kebaikan hati para penyidik itu telah dikabulkan untuk diperlihatkan. Apa yang terjadi? Akhirnya si Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu menyatakan bahwa ijazah itu memang asli dan kemudian mereka meminta
restorasi justice kepada Pak Jokowi. Dilanjut kemudian oleh si Rismon. Sekarang si Rismon ini sudah aman lah ya untuk tuduhan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Namun si Rismon ini tidak aman karena dia menggunakan S3-nya sebagai apa yang abal-abal itu, dan sekarang ada pelaporannya. Jadi buat para ternak-ternak dakjal yang super-super goblok itu, ya Anda mesti belajar sedikit ilmu hukum lah agar tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Adalah otoritasnya, haknya penerbit untuk menyatakan ijazah itu adalah asli dan palsu. Nah, tidak ada undang-undang atau peraturan yang menyatakan sebuah ijazah itu harus melalui mekanisme pengadilan untuk dinyatakan bahwa ijazah itu asli dan palsu. Cukup dalam persidangan nanti hakim menanyakan orang yang institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut, dalam hal ini UGM, akan dinyatakan benar apa tidak ini produk Anda. Ketika UGM menyatakan bahwa itu adalah asli produk mereka dan dapat dipertanggungjawabkan, fix itu sudah mendapat legalitas adalah asli dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi bahwa buat para ternak dakjal ketika menyatakan tunjukkan saja ijazahnya, hal ini akan selesai, nampaknya tidak begitu, karena orang-orang ini seperti Roy Suryo dan Tipa dan kelompoknya ini yang dibentengi oleh FPI dan HTI ini hanya ingin mencari keonaran-keonaran di negara Republik Indonesia ini. Sudah terbukti ketika setelah ditunjukkan masih tetap saja koar-koar dan menyatakan ijazah itu 99% adalah palsu, walaupun mereka tidak dapat membuktikannya. Salam waras, semoga kita bisa waras. Bahwa penilaian apakah perbuatan seseorang memenuhi atau tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, termasuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, merupakan substansi materi perkara. Ranah tersebut berada dalam kewenangan hakim majelis pada persidangan pokok perkara, bukan hakim tunggal pra-peradilan. Dalam pengujian keabsahan penetapan tersangka, hakim pra-peradilan hanya memeriksa apakah pada saat penetapan tersangka telah terdapat minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP, serta apakah prosedur penetapan tersangka dan tindakan penyidikan lainnya dilakukan sesuai asas due process of law. Pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai bobot atau kualitas pembuktian material maupun untuk menguji apakah alat bukti tersebut membuktikan tepat atau tidak tepatnya penerapan pasal tertentu. Bahwa batasan kewenangan tersebut ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, khususnya Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Pasal 2 ayat 4 menyatakan persidangan perkara pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Bahwa dengan adanya batasan tersebut, permintaan pemohon agar pra-peradilan menilai ketepatan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap dirinya berada di luar kompetensi pra-peradilan dan tidak sejalan dengan fungsi lembaga pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang menduga bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan pasal yang diselundupkan, termohon perlu menegaskan kembali bahwa persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah muncul sejak awal laporan polisi nomor LPB garing 2831 garing Romawi 4 garing 2025 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Bahwa dengan demikian persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE bukanlah pasal yang baru ditambahkan kemudian secara diam-diam atau diselundupkan dalam proses penyidikan, melainkan telah menjadi bagian dari konstruksi awal dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh korban dan ditindaklanjuti oleh termohon sesuai laporan tersebut. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya penyelundupan pasal tidak menunjuk pada perubahan resmi atau penambahan pasal di luar laporan dan administrasi perkara yang telah berjalan, serta tidak menguraikan secara konkret proses mana yang diduga sebagai penyelundupan. Tanpa uraian konkret mengenai tindakan yang melanggar hukum acara pidana,
tuduhan adanya pasal yang diselundupkan tersebut menjadi tidak berdasar secara yuridis. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, termohon berpendapat bahwa kewenangan pra-peradilan terbatas pada pengujian keabsahan aspek formil dan prosedural penetapan tersangka serta tindakan penyidikan tertentu, bukan pada penilaian tepat atau tidak tepatnya penerapan pasal maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon telah muncul sejak awal laporan korban dari Insinyur Haji Joko Widodo dan bukan merupakan pasal yang diselundupkan dalam proses penyidikan. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah tidak tepat dan diduga merupakan pasal yang diselundupkan dan tidak didukung oleh dasar hukum acara pidana dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran formil atau prosedural yang menjadi objek kewenangan pra-peradilan. Bahwa oleh karena itu, dalil pemohon mengenai penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan berada di luar ruang lingkup kewenangan pra-peradilan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, poin 3. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014 dan pasal 184 KUHP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah melawan hukum. Jawaban termohon bahwa termohon berpendapat dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan pasal 184 KUHP serta bertentangan dengan fakta proses penyidikan perkara akuo. Bahwa pemohon mendalilkan ketidaksahan penetapan tersangka dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014, namun putusan MK yang dimaksud justru memberikan standar yang jelas dan objektif bagi penilaian keabsahan penetapan tersangka, yaitu penetapan tersangka merupakan objek yang dapat diuji melalui pra-peradilan dan frasa bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa dalam perkara akuo, pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal tersebut karena penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya 3 jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, dan yang ketiga surat. Bahwa keabsahan dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon tidak hanya dinilai secara internal, tetapi juga telah diuji secara formil oleh jaksa penuntut umum. Berkas perkara atas nama pemohon telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 30 April 2026, dan selanjutnya setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau disebut tahap 2 pada tanggal 19 Juni 2026, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon dipandang cukup oleh penuntut umum untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara akuo, termohon telah memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, bahkan dalam bentuk lebih dari 2 jenis alat bukti, dan penetapan tersangka didahului dengan pemeriksaan pemohon sebagai saksi atau calon tersangka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014 yang sebagaimana dimaksud.